Jumpa lagi di Gold Channel. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai dimensi dalam fisika. Halo Pak, apakah gambar di bawah ini yang dimaksud dengan dimensi dalam fisika? Halo Nak, gambar tersebut adalah gambar 3D, gambar dengan 3 dimensi. Tapi, dengan gambar tersebut kita dapat mempelajari dimensi dalam fisika. Gambar tersebut berbentuk balok. Nah, kita dapat menentukan volume balok dengan rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berapapun nilai dan satuan dari panjang, lebar, dan tinggi tetap mempunyai dimensi yang sama, yaitu panjang. Nah, jadi besaran volume tersusun dari dimensi yang sama, yaitu panjang. Jadi dapat kita simpulkan, apa itu dimensi dalam fisika? Dimensi dalam fisika adalah suatu cara yang menunjukkan besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Pak, bagaimana simbol dimensi dari besaran-besaran pokok? Apa manfaat dari dimensi? 7 dimensi besaran pokok. Yang pertama panjang. Dari kata long, kita ambil huruf depannya yaitu L. Yang kedua massa. Dari kata mass, kita ambil huruf depannya yaitu M. Yang ketiga waktu. Dari kata time, kita ambil huruf depannya yaitu T. Keempat, kuat arus listrik dengan simbol I. Kelima, suhu dengan simbol kalau dibaca yaitu theta. Keenam, jumlah zat dengan simbol M. Dan ketujuh, intensitas cahaya dengan simbol dimensinya yaitu J. Yang sering dipakai yaitu dimensi panjang, massa, waktu. LMT yang sering dipakai. Nah, manfaatnya yang pertama, membuktikan dua besaran fisik setara atau tidak. Yang kedua, menentukan persamaan yang pasti salah atau benar. Yang ketiga, kita dapat menurunkan persamaan suatu besaran fisik jika kesebandingan besaran fisik tersebut dengan besaran fisik lainnya diketahui. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Danke banyak Pak. Untuk lebih memahaminya, kita langsung mengerjakan beberapa soal. Contoh soal pertama, tentukanlah dimensi dari besaran turunan berikut. A. Luas, B. Percepatan, dan C. Tekanan. Kita mulai dari A. Luas, kita tahu ya, simbolnya adalah area ya, atau kita simbolkan dengan A. Nah, luas, berbicara luas berarti berbicara mengenai 2 dimensi. Tentunya banyak sekali ya bidangnya. Di sini untuk mempermudah kita misalkan saja bidangnya berupa persegi panjang. Nah, kasih tahu ya sifat-sifatnya. Yang berhadapan sisinya adalah sama panjang. Berarti ini panjang, kita misalkan ini lebar. Nah, berarti luas, atau boleh kita simbol dengan A ya. Berarti luas dari persegi panjang, rumusnya apa? Panjang kali lebar. Jadi untuk menentukan dimensi, kita harus tahu persamaan dari besaran tersebut. Nah, berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Ini merupakan persamaannya atau rumusnya. Setelah itu langkah kedua, kita mengubahnya ke satuan. Nah, satuan dari panjang yaitu meter. Satuan dari lebar juga meter. Nah, berarti dapat kita gabungnya, berarti jadi meter kali meter, hasilnya jadi meter pangkat 2. Nah, berarti dimensinya ingat ya, ini meter, bukan massa, karena sudah dalam satuan. Dimensi dari meter yaitu dari kata long ya, berarti L pangkat 2. Nah, sekarang percepatan untuk pertanyaan B. Nah, percepatan simbolnya dari simbol acceleration, ya berarti kita beri simbol A. Nah, yang harus kita ketahui adalah bagaimana rumus percepatan? Pastinya tahu ya. A sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Oke? Nah, sekarang kita sudah tahu persamaannya. Kita boleh lanjut dengan menurunkan dalam bentuk satuan. Satuan dari perubahan kecepatan yaitu meter per second. Dibagi dengan perubahan waktu, berarti satuannya second. Nah, berarti dapat kita tulis jadi M per S pangkat 2.
Nah, ini juga bisa ditulis dalam bentuk bukan pecahan, yaitu M kali S pangkat minus 2. Ingat ya, pangkat positif ketika naik, berarti pangkatnya menjadi negatif. Nah, berarti dimensinya adalah meter sekarang ya. Berarti dimensinya adalah long, second, berarti time pangkat minus 2. Yang ketiga, tekanan. Dari kata pressure, nah simbolnya adalah P besar. Di sini kita gunakan rumus yang umum ya, yaitu tekanan atau pressure sama dengan gaya dibagi dengan luas. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, harus tahu rumusnya lebih dahulu. Nah, sekarang F, ternyata F tuh masih ada rumusnya lagi kan. Misalkan kalau sudah tahu satunya boleh langsung, tapi di sini kita turunkan dulu ya, satu persatu, step by step. Nah, berarti sekarang gaya memiliki persamaan massa dikali dengan percepatan. Ingat, ini masih persamaan atau rumus, berarti jangan dulu diubah ke satuan, biar jangan bingung. Nah, berarti dibagi dengan luas. Nah, sekarang sudah lebih sederhana, berarti boleh kita menurunkan dalam bentuk satuan. Nah, berarti massa memiliki satuan apa? Kilogram. Sedangkan percepatan pada soal sebelumnya, kita langsung tulisnya tidak dalam bentuk pecahan ya. Jadi ms pangkat minus 2. Area atau luas satuannya adalah meter persegi. Jadi kita bisa coret. Nah, sehingga kita dapat kilogram. Oke, kita langsung saja ya, tanpa ada pecahan lagi. Berarti m-nya pangkat 1. Kalau naik ke atas berarti jadi m pangkat min 1 s pangkat minus 2. Nah, sekarang tinggal mengubahnya ke dimensi kilogram. Ingat, ini kilogram ya, berarti dimensinya adalah meter, long, s, time. Oke, mudah kan? Contoh 1. Contoh soal 2. Dua buah benda bermassa M1, M2 yang terpisah pada jarak R tarik-menarik dengan gaya sebesar F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi dengan R pangkat 2. Tentukanlah dimensi dari satuan G. Dimensi dan satuan dari G. G di sini apa? Konstanta gravitasi. Oke. Seperti pada penyelesaian contoh soal 1. Nah, berarti kita harus selalu mengingat rumusnya. Di sini diketahui rumus, yaitu F sama dengan konstanta gravitasi dikali dengan M1 dikali dengan M2 dibagi dengan R pangkat 2. Rumus ini adalah rumus gaya gravitasi. Nah, karena ditanya konstanta gravitasi yaitu G, bolehlah kita tulis G sama dengan, ya masih ingat ya, perkalian silang, berarti jadi F dikali dengan R pangkat 2 dibagi dengan M1 kali M2. Ingat, ini masih rumus. Nah, sekarang kita lihat F. Adakah yang sudah tahu satuannya? Kalau misalkan lupa, ya, berarti bisa kita uraikan lagi. Nah, tentunya gaya tadi sudah ada ya di contoh soal 1. Kita langsung saja. Nah, gaya memiliki satuan kan Newton. Nah, Newton itu setara dengan apa? Setara dengan kilogram, meter, second pangkat minus 2. Dikali dengan apa? R pangkat 2. Berarti satuannya R kan jarak, berarti meter pangkat 2. Nah, tadi rumus-rumus sekarang sudah satuan. Massa benda pertama, yaitu satuannya kilogram. Oke. Massa benda kedua, satuannya juga kilogram. Nah, sekarang adakah yang bisa kita coret? Yaitu kilogram dan kilogram. Oke, berarti sekarang bisa kita tulis ya. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, kita tulis jangan dalam bentuk pecahan. Berarti bolehlah KG-nya naik ya. Berarti KG kalau naik berarti pangkat min 1.
Nah sekarang M-nya ada 2. Jadi M pangkat 3 ya, S pangkat minus 2. Jadi dimensinya adalah kilogram, berarti mass in 1 meter, long pangkat 3, S berarti time pangkat minus 2. Oke. Contoh soal 3. Buktikan bahwa besaran energi potensial dan energi kinetik setara atau identik. Nah, di sini kata setara atau identik dikatakannya dua besaran setara atau identik jika dua besaran tersebut memiliki dimensi yang sama. Jadi dikatakan setara atau identik jika dimensinya sama. Oke? Nah, sekarang kita buktikan apakah energi potensial dan energi kinetik memiliki kesetaraan. Dan yang pertama kita lihat dari rumus energi potensial. Apa rumus energi potensial? Yaitu M kali G kali H. Nah, ini persamaannya. Sekarang kita ubah ke satuan. Satuan dari massa, kilogram. Nah, sekarang untuk percepatan gravitasi itu setara dengan percepatan, yaitu yang memiliki satuannya meter per second pangkat 2 atau boleh ditulis meter second pangkat minus 2. Berarti di sini percepatan gravitasi bolehlah kita ganti dengan satuan yaitu ms pangkat minus 2. Nah, H berarti berkaitan dengan ketinggian. Nah, ketinggian berarti satuannya adalah meter. Nah, berarti didapat kilogram. Ingat ya, di sini M-nya ada 2, berarti kalian berarti M1 pangkat 1 kali M1 pangkat 1 berarti M pangkat 2 S pangkat minus 2. Nah, sekarang dapat kita ubah ke dalam dimensi kilogram. Berarti dimensinya M ya, mass, meter, long pangkat 2 S berarti time pangkat minus 2. Nah, sekarang kita harus mencari lagi dimensi dari energi kinetik. Nah, kita tahu energi kinetik memiliki persamaan setengah mv pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita ubah ke satuan, berarti setengah m. Massa berarti satuannya kilogram. V ya, meter per second. Bolehlah saya tulis meter second pangkat minus 1. Ingat, masih pangkat 2. Nah, berarti didapat setengah kilogram. Ingat ya, pangkat 2 ya, berarti meter pangkat 2 second pangkat minus 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk energi kinetik. Ini sudah dapat satuan yang paling sederhana. Nah, sekarang kita ubah ke dimensi. Nah, setengah ini dimensinya apa? Ingat ya, dimensi hanya dimiliki oleh 7 besaran pokok. Nah, di sini yang harus diberi catatannya. Jadi angka berupa setengah atau konstanta yang tidak memiliki satuan itu tidak memiliki yang konstanta ya, yang tidak memiliki satuan, ini artinya mereka tidak memiliki dimensi. Ya, diulangi lagi catatannya, angka ataupun konstanta yang tidak memiliki satuan berarti mereka tidak memiliki dimensi. Nah, ketika kita mengubah ke dimensi, berarti setengahnya kita abaikan. Berarti tinggallah kilogram, seperti biasa ya, kilogram, mass, meter, long, ya, S, time, pangkat minus 2. Nah, sekarang kita dapat kita lihat energi potensial
dimensi dari energi potensial apakah sama dengan dimensi energi kinetik? Apakah sama? Dimensi energi potensial apakah sama dengan dimensi dari energi kinetik? Kita lihat ya, M, L pangkat 2, pangkat minus 2 untuk energi potensial, dan dimensi untuk energi kinetik ML pangkat 2, pangkat minus 2. Nah, sama kan? Nah, sama inilah yang dikatakan setara atau identik. Berarti jawabannya adalah setara. Jangan lupa untuk like dan subscribe.